Halo, salam sehat. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Nah, berikut adalah penjelasan dari materi yang sudah Ibu kirimkan di minggu-minggu yang lalu. Disimak ya. Bagian bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, di sini Ibu memberikan ilustrasi secara sederhana dan singkat melalui gambar. Nah, beriman butuh kepercayaan, perlu kepercayaan. Nah, percaya kepada siapa? Kepada Yesus Sang Penyelamat itu sendiri. Melalui Yesus Kristus ini, manusia diberikan keselamatan, dosa manusia ditebus oleh Yesus Kristus. Kemudian, karena kita percaya bahwa Allah itu sungguh amat baik, maka kita diberikan anugerah hidup. Kita setiap hari diberikan nafas hidup yang baru, menikmati indahnya pagi dan menikmati indahnya matahari terbenam. Maka dengan demikian, kita sebagai manusia yang sudah diangkat oleh Allah dari belenggu dosa, hendaknya kita mampu memberikan kasih pula kepada sesama kita, kepada orang lain. Nah, melalui kasih yang kita berikan kepada orang lain, maka kita percaya bahwa nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika kita sudah bersama dengan Allah, kita memperoleh hidup yang kekal. Setelah ilustrasi singkat yang Ibu berikan tadi, maka kita akan melihat keselamatan itu sendiri. Nah, kita awali dari manusia pertama yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah menawarkan keselamatan pada manusia melalui Yesus Kristus. Allah telah menciptakan manusia sejak awal baik adanya. Namun, karena keegoisan manusia pertama itu, dan karena peran besar iblis pula, yang telah menghantar manusia saat ini selalu tidak luput dari godaan dosa, selalu jatuh ke dalam dosa. Namun Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Ia tidak mau membiarkan ciptaannya terjerumus dalam dosa. Maka Allah mengutus putranya untuk menawarkan keselamatan agar semua orang beroleh kebahagiaan kekal. Kemudian manusia berusaha menanggapi tawaran keselamatan itu dengan beragam. Kepercayaan dan berpasrah diri pada Allah dalam iman sebetulnya yang dituntut dalam hal ini. Sekarang kita lihat bagaimana manusia di zaman yang penuh dengan kenyamanan dan tawaran kemajuan teknologi yang serba canggih. Pandangan hidup duniawi pada manusia saat ini menjadikan mereka lupa dan tidak menanggapi tawaran keselamatan yang telah ditawarkan oleh Allah pada mereka. Bahkan berusaha menjauhkan diri dari Allah, sehingga terjerumus dalam lubang dosa. Kemudian, ada pandangan yang keliru dari manusia mengenai keselamatan ini, yaitu manusia mengira bahwa keselamatan terletak pada barang-barang duniawi seperti kekayaan atau uang, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, kemudian alat-alat komunikasi yang
serba canggih. Berikutnya, manusia percaya pada kuasa gaib, bahwa kuasa gaib itu mampu menyelamatkan mereka. Dan yang berikutnya adalah teknologi itu sendiri. Contohnya, alat-alat medis. Karena pandangan yang keliru itu, sehingga manusia lupa bahwa benda-benda tersebut merupakan halangan bagi manusia untuk mencapai jalan keselamatan itu sendiri. Sumber keselamatan manusia satu-satunya hanya dapat ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah sendiri ke dunia. Bagian selanjutnya adalah tanda kasih Allah dalam menyelamatkan manusia. Yang pertama, Allah menyertai manusia dalam perjalanan hidupnya. Sepanjang hidup kita dikasihi oleh Allah. Contohnya saja, ketika kita dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang tidak enak, dalam masa-masa keterpurukan kita. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan alam lingkungan hidup. Allah menyediakan sumber makanan bagi manusia, sehingga manusia dapat bertahan hidup. Yang ketiga adalah Allah menghadirkan sesama. Siapa itu sesama? Teman-teman di sekolah, tetangga, kemudian bapak ibu guru yang ada di sekolah, dan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua kita, yang selalu membantu kita dalam kehidupan kita ini sampai sekarang. Kemudian yang keempat, Allah mencari orang-orang yang berdosa. Kenapa orang berdosa? Karena tanda keselamatan itu diperuntukkan bagi orang yang berdosa agar diberikan jalan keselamatan. Mereka yang berusaha menanggapi tawaran keselamatan itu akan mendapatkan aliran rahmat dan curahan Roh Kudus, sehingga mereka terselamatkan dan menjadi saksi-saksi keselamatan baru dalam hidup mereka. Yang terakhir adalah tanda kasih Allah yang paling besar dan agung, yaitu Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Berbagai tindakan Allah yang menyelamatkan manusia itu sering diungkapkan dengan berbagai sebutan, yaitu Allah penolong, Allah penebus, Allah juru selamat, dan Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Kalimat ini terungkap dalam Kitab Mazmur bab 68 ayat 21. Ungkapan tersebut kita wujudkan di dalam cara hidup Kristiani, yaitu kita mempercayakan diri secara total kepada Allah. Dengan kepercayaan itu, kita menghayati bahwa sumber keselamatan satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Setelah dihayati, maka kita mampu mensyukuri rahmat keselamatan dari Allah melalui perbuatan kasih bagi orang lain, termasuk orang yang membenci dan melukai hati kita. Kemudian, merenungkan sabda Allah, mengungkapkan iman kita dalam doa-doa, dan yang paling terakhir adalah menerima sakramen Ekaristi tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus
untuk menimba kembali kekuatan ilahi dan rahmat pengudusan dari Allah. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dengan penjelasan yang singkat tadi bisa lebih paham dan lebih mengerti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.